Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, penggunaan citra digital semakin luas di berbagai bidang, seperti kesehatan, industri, keamanan, dan hiburan. Namun, dalam proses pengambilan maupun pengiriman citra digital, sering muncul gangguan yang disebut noise. Noise ini dapat menurunkan kualitas citra sehingga informasi visual yang terkandung di dalamnya menjadi kurang akurat. Oke, kita langsung masuk ke pengertian Gaussian noise. Salah satu jenis noise yang paling sering digunakan dalam pengolahan citra digital adalah Gaussian noise. Gaussian noise merupakan noise yang nilai gangguannya mengikuti distribusi normal atau distribusi Gaussian yang memiliki bentuk kurva lonceng. Sebagian besar nilai noise berada di sekitar nilai rata-rata, dan semakin jauh dari nilai tersebut, kemungkinan kemunculannya semakin kecil. Oke, kita selanjutnya masuk ke pembahasan karakteristik Gaussian noise. Gaussian noise memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, noise ini bersifat acak dan tidak memiliki pola tertentu. Kedua, noise tersebar di seluruh area citra dan mempengaruhi hampir semua pixel. Ketiga, intensitas noise ditentukan oleh nilai standar deviasi, di mana semakin besar nilai standar deviasi, semakin besar pula gangguan yang ditimbulkan. Gaussian noise umumnya disebabkan oleh gangguan elektronik pada sensor kamera, kondisi pencahayaannya yang rendah, suhu perangkat yang tinggi, atau interferensi selama proses transmisi data. Karena sifatnya yang umum, Gaussian noise sering dijadikan model standar dan simulasi dan penelitian pengolahan citra. Selanjutnya, dampak Gaussian noise. Pada kualitas citra, keberadaan Gaussian noise dapat menurunkan kualitas visual citra secara signifikan. Citra yang terkena Gaussian noise biasanya tampak berbintik dan kurang tajam. Detail halus seperti tepi objek atau tekstur dapat menjadi kabur sehingga sulit untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam aplikasi lanjutan seperti segmentasi citra, deteksi objek, dan pengenalan pola, Gaussian noise dapat menyebabkan penurunan akurasi. Oleh karena itu, pengaruh Gaussian noise perlu diperhatikan dan ditangani dengan metode yang tepat agar hasil pengolahan citra tetap optimal. Baiklah, untuk proses dan langkah-langkah penambahan Gaussian noise. Penambahan Gaussian noise pada citra umumnya dilakukan untuk tujuan simulasi dan pengujian algoritma. Proses ini diawali dengan membaca citra asli dan mempresentasikannya dalam bentuk matriks dan pixel. Setiap elemen matriks mewakili nilai intensitas pixel pada citra. Langkah selanjutnya adalah menentukan parameter noise, yaitu nilai min dan standar deviasi. Nilai min biasanya ditetapkan 0, sedangkan standar deviasi disesuaikan dengan tingkat noise yang diinginkan. Setelah itu, noise acak dihasilkan berdasarkan distribusi Gaussian sesuai parameter yang telah ditentukan. Noise yang dihasilkan kemudian ditambahkan ke setiap nilai pixel citra. Proses ini menyebabkan nilai pixel berubah secara acak di sekitar nilai aslinya. Tahap terakhir adalah normalisasi, yaitu memastikan nilai pixel hasil penambahan noise tetap berada dalam rentang yang diperbolehkan. Misalnya 0 hingga 255 untuk citra 8 bit. Dan selanjutnya yaitu metode pengurangan Gaussian noise. Untuk mengurangi dampak Gaussian noise, berbagai metode penyaringan dapat digunakan. Salah satu metode yang paling umum adalah Gaussian filter, yang bekerja dengan menghaluskan citra berdasarkan distribusi Gaussian. Metode ini efektif untuk mengurangi noise ringan, tetapi dapat menyebabkan hilangnya detail tepi. Selain Gaussian filter, min filter juga sering digunakan dengan cara merata-ratakan nilai pixel di sekitar pixel target. Metode lain yang lebih canggih adalah bilateral filter yang mampu mengurangi noise sekaligus mempertahankan tepi objek. Pemilihan metode pengurangan noise harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan karakteristik citra. Halo, saya ingin menjelaskan sebuah program ini. Nah, jadi sebelum kita menjalankan sebuah program ini, kita harus butuh library, CV2, Navi, dan Matplotlib. Nah, jadi kita harus butuh
library CV2 itu jadi kayak buat membaca, memproses dan membaca filter gitu. Jadi kalau buat Navi dia kayak operasi matriks lah. Terus kayak matplotlib gitu kayak buat menampilkan citra dan histogram. Nah, jadi sini tuh kan membaca dan menyiapkan citra ya. Nah, kan sini kan image ininya. Nah, kan itu dan image. Nah, gambar. Nah, kita mau mana sini? Contoh gambarnya gini. Ya kan? Nah, jadi misalkan kalau gambar tidak ditemukan itu maka hasilnya kayak non kalau tidak ditemukan. Nah, terus itu konversi bagian ke RGB gitu loh. Nah kan di sini kan intinya kayak konversi warna lah kayak eh, buat OpenCV itu kayak buat membuka gambar dalam format FGR gitu. Nah jadi kayak buat yang ini nih yang parameter business itu kayak buat konversi tipe data gitu. Nah, jadi misalkan di sini mana tadi itu ya. Nah, di sini kan batasi nilai pixel ya. Nah, jadi batasi nilai pixel itu ini loh, kayak nilai pixel gitu dibatasi gitu dengan nilai kayak 0 dan 255 gitu. Nah, jadi kayak di sini kan Gaussian noise. Nah, kayak ada yang gitu kayak ukurannya gitu. Nah, ini kan. Nah, jadi kan di sini kan batasi nilai pixel. Ininya di sini kan ada pengurangan Gaussian noise juga. Nah, ini kan sama juga kan tadi. Nah, di sini kayak buat menunjukkan hasil juga nih. Hasil yang ini nih. Hasil gambar noise. Nah, lalu jadi yang enggak tadi sorry. Yang min itu kayak buat jadi kayak semakin besar noise semakin kuat gitu. Si noise-nya itu. Sorry ya. Oke. Nah, jadi tuh di sini kan tadi nih buat menyimpan hasil ya. Kan tadi tuh yang tadi. Nah, jadi di sini kan buat menampilkan, tadi kan buat menyimpan, di sini kan buat menampilkan. Nah, di sini ada empat yang outputnya gitu kan citra asli, kedua citra dengan Gaussian noise, yang ketiga setelah Gaussian filter, yang keempat tuh setelah min filter. Dan di sini ini ukuran gambarnya itu loh. Misalkan kan di sini satu. Nah, kalau satu itu dia outputnya kayak gini. Jadi kayak enggak struktur banget gitu. Coba deh, misalkan kita dua. Nah, kalau dua itu jadi hasilnya kayak gini loh. Jadi kayak beres struktur gitu loh. Kan? Nah, sama ini juga kan. Tuh. Ya kan. Nah, di sini kan kenapa kayak tadi matplotlib kan. Jadi kayak matplotlib itu buat kayak menampilkan histogram gitu. Kayak histogram citra asli dengan ininya 256 di sini 255 dia disamain dengan yang tadi yang mana ya. Nah, yang ini yang noise image. Yang noise image gitu sama yang ini juga. Nah, ini kan plate subplotnya kan 131. Nah, ini saya aja 132 dan yang ketiga gini. Sama 256 255 ininya ya udah 0 aja lah. Jadi outputnya itu kayak gini. Nah, ini tadi ukurannya pakai ukuran 2 ya. Jadi kayak biar struktur gitu gambarnya. Ya kan? Nah. Oke, mungkin dan ingin menjelaskan sebuah ini lagi.
Nah, jadi ada materi Gaussian noise. Nah, perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan citra digital semakin luas, baik dalam bidang kesehatan, industri dan keamanan, maupun hiburan. Nah, jadi pengertian Gaussian noise itu jenis noise yang nilai penggunanya mengikuti distribusi normal atau distribusi Gaussian. Nah, distribusi memiliki bentuk kurva lonceng, bell curve, di mana sebagian besar nilai noise berada di sekitar nilai rata-rata min. Semakin jauh dari nilai tersebut, probabilitas kemungkinan semakin kecil. Nah, ini langsung ke ininya aja dah. Proses langkah ininya. Nah, di sini kan penambahan Gaussian noise pada citra umumnya dilakukan untuk simulasi dan pengujian algoritma. Nah, metode pengurangan Gaussian noise. Nah, untuk mengurangi dampak Gaussian noise, berbagai metode penyaringan dapat digunakan. Salah satu metode yang paling umum adalah Gaussian filter yang bekerja dengan menghasilkan citra berdasarkan distribusi Gaussian. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, Gaussian noise filter kan. Jadi kayak codingan ini lah. Nah, ini setelah Gaussian filter ini aku citra asik kan. Jadi ini. Nah, ini sebuah kode sederhana buat tadi. Jadi kesimpulan itu Gaussian noise merupakan jenis noise yang mengikuti distribusi normal dan sering muncul akibat gangguan sensor maupun sistem elektronik. Noise ini dapat menurunkan kualitas citra dan mengaruhi kinerja algoritma pengolahan citra digital dengan memahami karakteristik proses penambahan serta metode pengurangannya. Gaussian noise dapat ditangani secara lebih efektif. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam pengembangan dan penerapan sistem pengolahan citra yang andal. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata dan saya belum terlalu gimana-gimana tentang coding. Mohon maaf. Cukup sekian.